Oke, rekaman tadi terlalu susah kalau buat dipotong-potong, terus juga banyak yang reward, jadinya orang record ulang dikit. Nah ini rangkuman dari apa yang tadi kita bahas. Pertama itu nomor 2. Nah nomor 2 ini kita dikasih state space A-nya aja sih kayak gitu dan kondisi awal x0 sampai dengan 10. Nah persamaan umum state space-nya juga dikasih yaitu x dot t sama dengan axt kayak gitu. Yang A, kita diminta untuk mencari nilai eigen. Ini standar, kita tinggal masukin ke persamaan determinan lambda I min A sama dengan 0, terus kita cari dan faktorisasi hasilnya adalah eigenvalue-nya. Di sini kita dapat eigenvalue-nya itu adalah min 2 dan min 3. Kayak gitu. Nah, nomor B itu kita disuruh mencari matriks transformasi P kayak gitu sehingga X sama dengan P kali Z. Nah, apa namanya? Di sini P-nya itu tadi udah kita cari pakai eigenvektor. Nah, kita dapat 1312. Nah, habis itu kita inversin aja karena kita nanti bakal butuh inverse-nya. Jadi min 2, 3, 1, min 1. Kayak gitu. Nah, tadi kita punya persamaan state space x dot sama dengan ax dan persamaan transformasi x sama dengan pz. Soal berikutnya adalah kita diminta untuk menyatakan state space dalam bentuk z kayak gitu. Ini simple. Kita tinggal substitusi aja x-nya sama dengan pz ke persamaan state space umumnya. Jadi kita punya pz dot sama dengan apz, p-nya kita pindah ruas, jadi z dot sama dengan p inverse apz kayak gitu. Nilai-nilai yang udah tadi kita cari, si P inverse sama A-nya udah dapat semua, tinggal kita masukin dan perkalian matriks biasa. Hasilnya adalah min 3, 0, 0, min 2Z. Kayak gitu. Atau ini adalah matriks diagonal, kanonik diagonal. Kayak gitu kan. Yang itu udah sesuai dengan syarat dari soal yang diminta si A tanpa garis tengahnya ini sama dengan kanonik diagonal dari si eigenvalue-nya. Ya karena kanonik diagonal itu isinya adalah eigenvalue kayak gitu. Mungkin nanti penomoran eigenvalue-nya bisa disesuaikan ya lambda 1 dan lambda 2-nya gitu. Nah, terus bagian C itu kita diminta untuk mencari kondisi awal dari persamaan status Z kayak gitu. Kita udah dibekalin kondisi awal x0 yaitu 10. Kita bisa pakai persamaan transformasinya x sama dengan pz, kita ubah dikit jadi z sama dengan p inverse dikali x kayak gitu. Nah, p inverse-nya tadi sama kayak yang di sebelumnya kayak gitu, yang di sini. Kondisi x awalnya itu yang di soal 10. Kita tinggal kaliin matriks biasa dan dapat hasilnya adalah min 21. Itu adalah kondisi awal dari Z. Nah, pertanyaan berikutnya adalah solusi persamaan status dari, itu bukan XT ya, itu ZT. Kayaknya sih agak tipe-tipe dikit. Nah, solusi persamaan itu tuh simple sebetulnya, yaitu matriks transisi dikali kondisi awal. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang solusi persamaan, itu pasti tentang matriks transisi. Jangan lupa ya, kayak gitu. Nah, kita cari matriks transisi pakai metode ketiga. Di sini karena dia udah kanonik diagonal, jadi apa namanya, kita nggak usah pakai cara yang aneh-aneh. Ini salah copy. Nah, ini tuh aslinya adalah ini aja kayak gitu. Nah ini apa namanya, ntar di review lagi aja kenapa bisa dapat kayak gini. Ini sebetulnya adalah E pangkat lambda 1T dan E pangkat lambda 2T, dimana lambda 1 dan lambda 2 nya adalah min 3 dan min 2. Ini bisa kayak gini karena bentuknya adalah kanonik diagonal kayak gitu, atau karena kita juga sudah mempunyai nilai lambdanya gitu. Nah, kita udah dapat matriks transisinya, kita juga tadi udah nyari nilai awal dari Z. Jadi kita bisa langsung cari persamaan solusi persamaan Z-nya, yaitu matriks transisi dikali kondisi awal
perkalian matriks biasa dan dapat hasilnya adalah ini. Terakhir, nomor D, kita suruh cari solusi persamaan dari XT kayak gitu. Sama, kita cari matriks transisinya dulu. Cuman karena ini bentuknya belum dimintanya juga sih sebetulnya pakai inverse Laplace balik, inverse Laplace. Jadinya kita pakai inverse Laplace, agak panjang. Diturunin aja pelan-pelan, yang teliti. Ntar ada ada PFE di situ juga. Habis itu kalau udah kita PFE-in, kita baru inverse Laplace-nya kayak gitu. Jangan lupa ini SI min A inverse ya, yang di Laplace balikin kayak gitu. Nah, kita udah dapet matriks transisinya. Baru deh sama kayak tadi kita masukin ke persamaan umum buat nyari solusi persamaan, yaitu matriks transisi kali kondisi awal. Matriks transisinya ini, kondisi awalnya ini, kita dapat ini. Nah, intinya itu adalah kita disuruh ngebandingin nilai antara ZT, solusi persamaan dari ZT dan juga XT kayak gitu kan. Nah, ini sebetulnya ini tuh terhubung dengan P kayak gitu ya. X sama dengan P dikali Z kayak gitu. Implikasinya adalah kita bisa nggak usah nurunin ini gitu kan, selama kita punya P sama Z-nya kayak gitu sih intinya. Ini buat mempermudah komputasi aja kayak gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari matriks transisi ini kan lebih gampang gitu kan dibandingin harus nurunin ini kayak gitu. Apalagi nanti kalau misalnya matriksnya udah bukan 2x2, udah 4x4 atau 5x5 kan, nurunin kayak gini agak PR ya. Apalagi pakai komputer nyari inverse-nya, ya itu bakal agak susah kan kayak gitu. Makanya kita bisa transformasiin dulu untuk memperingan komputasi gitu buat nomor 2. Nah, nomor 3 itu nggak terlalu banyak bahas tadi sebetulnya. Cuman ini tuh mirip banget sama soal PR yang minggu lalu ya. Jadi kita punya state space, ada plan state space dari sebuah plan kayak gitu. Nah, kita turunin fungsi alihnya itu standar. Jangan lupa itu tuh berarti yang CSI min A inverse dikali B sama tambah D gitu ya. Ini sama dengan GS, atau di sini adalah GZ, jadinya ini Z kayak gitu. Ini pakai ini, ntar juga ketemu. Terus buat keterkendalian dan keteramatan itu bisa pakai matrix controllability. Itu kita masukin nilai B sama AB. Kalau matriks yang observability-nya itu pakai yang C kali CA kayak gitu. Nah, ini harusnya dua-duanya itu terkendali penuh dan teramati penuh, karena determinannya nanti nggak nol kayak gitu. Nah, yang C ini tuh sama persis sama PR. Nah, kita punya zeta-nya 0,767, time constantnya adalah 5 second. Nah, kita cari omega n. Kenapa? Karena untuk mencari persamaan karakteristiknya, kita butuh data omega n-nya kayak gitu. Persamaannya udah dikasih, kita tinggal masukin aja, nyari omega n-nya, dapat. Nah, kita tinggal substitusi untuk mencari persamaan karakteristik dari spesifikasi. Dari state space soal, kita bisa turunin persamaan karakteristik dari sistem yang kita punya pakai determinan ZI minus A tambah BK sama dengan 0. Tinggal substitusiin aja kayak gitu. Nah, setelah kita dapat dua persamaan karakteristiknya, sistem yang kita punya dan juga spesifikasi, kita bisa pakai metode penyamaan koefisien atau Ackermann. Boleh, bebas yang mana aja buat cari nilai K-nya kayak gitu. Yang L-nya juga sama, itu buat yang bagian D. Tinggal persamaan karakteristik sistemnya diubah jadi nyarinya tuh determinan ZI minus A tambah LC kayak gitu.
Habis itu tinggal nyamain koefisien sama persamaan karakteristik spesifikasi. Oh ya, si spesifikasinya juga angkanya beda, nanti diubah aja, nanti bakal dapat L-nya. Kayak gitu. Nah, buat yang F itu ini tuh agak kayaknya belum diajarin sih. Gitu ya. Cuman buat jaga-jaga itu tuh ini si rumusnya. Jadi si dz-nya itu tuh sama dengan ini. Ntar coba aja disubstitusi, harusnya sih benar. Kayak gitu, aku juga belum coba cari sebetulnya buat yang ini. Yang F, nilai dz-nya kita substitusi ke persamaan karakteristik yang ada di soalnya. Kayak gitu. Nah, itu harusnya sama dengan persamaan karakteristik spesifikasi yang tadi udah kita cari di C sama D. Kayak gitu. Yang AC itu mungkin yang ya salah satunya lah, tapi urutan perkaliannya nggak penting soalnya itu bukan matriks. Kayak gitu ininya. Itu yang nomor 3. Nah, buat yang nomor 4 ini tuh juga tadi kita cuman bahasnya sebentar aja sih ini ya. Jadi kita punya sistem fisik kayak gini. Nah, kita mau turunin jadi fungsi alih kayak gitu kan. M-nya diketahui sama dengan 1. Tinggal masukin, sisanya adalah D kuadrat YT per DT kuadrat sama 2UT. Kita transformasi Z. Biasa, ntar kalau salah dicek ya. Kayak gitu. Biasa kayak gini. Nah, cuman yang jadi tadi tuh kita nggak sempat kejawab adalah yang nurunin state space-nya jadi ZOH. Itu tolong belajar sendiri aja ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya kalau nggak keluar atau nggak kita melakukan book besok. Kayak gitu. Nah, habis itu yang B itu sama persis kayak nomor 3. Kayak gitu, cuman ini di discrete aja dan persamaan karakteristik spesifikasinya itu diambil dari kutub-kutub sistemnya. Kayak gitu. Yang diinginkan adalah ZK sama dengan 0,8 plus minus 0,25 J. Ya, tinggal dimasukin aja kayak gitu, sisanya sama persis. Terus yang estimatornya juga sama, tapi kutub-kutub yang diinginkannya adalah 0,6 ZK. Itu ntar jangan lupa dikaliin dulu dengan ZK-nya, menghasilkan dapat ZL-nya, dan itu yang dipakai buat persamaan karakteristik estimatornya, spesifikasi yang diinginkan dari estimator kayak gitu. Tinggal disamain sama state space persamaan karakteristik yang kita dapat dari A. Kayak gitu kan, kita dapat fungsi alihnya kan. Nah, denominator dari fungsi alih itu adalah persamaan karakteristiknya. Kayak gitu. Enggak sih, sebetulnya harusnya diturunin dari state space-nya, ya kan. Cuman kita agak sedikit bingung. Nah, ini makanya kalau misalnya ZOH-nya itu tidak tersolve gitu kan, kita nggak bisa nemuin state space-nya. Yang B dan C-nya kita nggak bisa jawab. Kayak gitu. Yang C-nya itu sama kayak PR yang minggu lalu, cuman kayak yang deadbeat itu jangan lupa ZN-nya sama dengan 0. Kayak gitu ininya. Nah, itu bisa lihat di video sebelumnya. Bisa nggak ya? Udah bisa pakai card di atas buat ke video berikutnya. Cuman kalau belum bisa, cari aja. Public kok videonya. Kayak gitu. Oke, itu buat nomor 4 dan persiapan UTS. Semoga teman-teman mudah buat mengerjakannya, nggak lupa rumusnya, dan bisa teliti ya waktu ngerjain. Oke, selamat mengerjakan UTS.